Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Harta yang disimpan di brankas akan habis tak bersisa. Harta yang disimpan di langit akan selalu kekal abadi selamanya. Saya mengajak kepada seluruh muhsinin untuk membantu pembebasan lahan guna mendirikan pesantren Tafsir Al-Quran Ibnul Azhar yang dipimpin oleh saudara kami, guru kami, Al-Ustadz Ad-Duktur Al-Fadil Al-Ustadz Bitoh Purnomo LCMA. Beliau alumni Al-Azhar sama seperti saya dan Ustadz Abdul Somad. Insya Allah atas rekeningnya atas nama Sahabat Sampai Surga ya. Kita butuh berapa Ustadz? 10.000 meter. 10.000 meter persegi. 1 meternya 100.000. Saya mengajak kepada 10.000 orang muhsinin untuk menyumbang 100.000 rupiah. Ayo kita kejar surga dengan cara berinfak di jalan yang benar, yaitu di jalan ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya Gis bin Abdurrahman Assegaf. Astaudi'ukumullah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil mursalin نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين أما بعد. Bapak Ibu, para ahibba kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kembali rasa syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan kemudahan dan taufik yang Allah berikan kita bisa melangkahkan kaki mengisi kegiatan pada malam hari ini dengan sama-sama belajar, mengaji, mengenal ajaran dan wasiat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang niatnya, motivasinya tak lain hanya ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah yang hadir di sini termasuk yang megang mikrofon ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-20. Sudah hampir setengah ya, sudah hampir setengah. Tentang malu, tentang akhlak mulia yang kita sebut malu. Yang mana akhlak ini kian pudar, menghilang dari kehidupan kita, baik secara pribadi ataupun bermasyarakat. Kita awali dengan membaca pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Qal, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kata Rasulullah, sesungguhnya dari pesan-pesan kenabian yang pertama yang sampai atau didapati oleh manusia
adalah, maksudnya sebuah pesan, sebuah wasiat, sebuah perintah sejak adanya kenabian. Artinya sejak Nabi Adam alaihi salam sampai terus diwarisi demi generasi, demi nabi ke nabi yang setelahnya, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampai hari ini di masjid kita, Masjid Tahirin. Apa itu pesan kenabian itu? Idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Jika kamu tidak malu, berbuatlah semaumu, sekehendak. Artinya pesan tentang malu ini bukan khusus pada umatnya Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, melainkan ia merupakan wasiat seluruh nabi untuk setiap umatnya, termasuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi lagi, inna mimma adrakanna, sesungguhnya di antara hal-hal yang didapati manusia dari kalamin nubuwatil ula, di antara wasiat ucapan kenabian yang pertama adalah idza lam tastahyi, jika kamu tidak malu, fasna' ma syi'ta, maka berbuatlah semaumu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan yang pertama dari hadis ini adalah bahwasanya akhlak malu itu adalah akhlaknya para nabi yang kemudian diwarisi kepada umatnya. Artinya yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk umat Nabi Muhammad yang diperintahkan untuk menghiasi dirinya dengan sifat yang disebut malu. Cuma yang menjadi kajian ini yang kedua, apa sesungguhnya maksud dari Rasulullah tatkala berkata jika kamu tidak malu, berbuatlah semaumu. Alhamdulillah, yarhamukallah. Sekali lagi kata Rasulullah, jika kamu tidak malu, berbuatlah, berperilakulah, lakukanlah semaumu. Kira-kira hadis ini kan ada bunyi perintah ya. Perintah berbuatlah, berperilakulah. Itu perintah. Biasanya perintah itu menunjukkan kewajiban. Namanya perintah itu biasanya menunjukkan kewajiban. Minumlah, perintah. Dirikanlah sholat, perintah wajib. Bayarlah zakat, perintah bayar zakat. Walillahi 'alan nasi hajjul bait, perintah untuk berangkat haji. Dan perintah-perintah itu biasanya menunjukkan kewajiban. Namun dalam hadis ini, perintah atau dalam bahasa Arabnya amr itu punya makna selain wajib. Punya makna selain wajib. Dalam kitab-kitab usul fikih disebutkan sampai 19 maknanya. Sampai berapa Pak? Jadi perintah itu, Bapak merintah seseorang itu, mengucapkan kata dengan bentuk perintah itu kadang-kadang maknanya sampai 19. Dalam hadis ini minimal ada 3 kemungkinan. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama dan itu yang paling kuat, perintah terkadang menunjukkan ancaman. Perintah itu bukan untuk dilakukan, tapi kadang-kadang untuk ancaman, untuk tidak dilakukan. Nah, belajar nak. Kaget Pak, tanggung, filmnya belum selesai. Tontonlah sampai habis. Itu perintah pengancam itu Pak. Ngancam itu Pak. Bukan nyuruh anak nonton lagi, itu bukan. Bunyinya iya, redaksinya tontonlah.
Atau misalkan ada orang masuk ke pagar kita, mau ngambil buah, kita katakan, sudah izin belum? Belum Pak. Terus, ya saya mau ngambil aja. Ambillah. Itu ambillah itu perintah beneran apa batulah di tangan Pak? Itu ngancam namanya. Jadi kadang-kadang perintah itu tidak menunjukkan kewajiban, justru menunjukkan adanya ancaman, adanya warning. Adanya di dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Fussilat, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Berbuatlah semau kalian, berbuatlah. Tapi Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Itu sebetulnya berbuatlah. Sampai berani maksiat, aduh galau catatannya. Nah, hadis ini bunyinya perintah, tapi sebetulnya jangan dilakukan. Ancaman itu. Kata Rasulullah, jika kamu nggak malu, berbuatlah semaumu. Itu bukan nyuruh kita berbuat semau kita Pak. Enggak. Itu maknanya adalah kurang lebih, jika kamu tidak malu, tidak malu, berbuatlah semaumu, mau maksiat, tapi ingat azab Allah menanti kamu. Tapi ingat, malaikat siap mencatat dosa-dosamu. Berbuatlah. Nah, jadi perintah Rasulullah pada hadis ini bukanlah perintah untuk kita melakukan, justru untuk kita meninggalkan. Ini pentingnya belajar bahasa Arab, pentingnya belajar usul fikih, agar tidak semua perintah. Ini kan kata Rasulullah kita suruh berbuat semau kita Ustaz. Ya bukan gitu maksudnya. Bukan begitu. Itu ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kadang-kadang bunyinya perintah. Maksudnya kedua itu kemungkinan kedua. Makna perintah di hadis ini sekedar informasi saja. Sekedar berita. Redaksinya perintah tapi maknanya informasi. Kalau dalam bahasa balaghahnya, insya'iyul lafzi khabariyul makna. Lafalnya perintah tapi maknanya informasi. Jadi gimana Ustaz maksudnya? Jadi tatkala Rasulullah berkata, jika kamu tidak malu, berbuatlah semaumu. Itu maknanya sebetulnya, jika orang itu nggak punya malu, dia akan berbuat semaunya. Itu kan informasi itu. Bukan perintah. Atau dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong, sengaja bohong atas nama Rasulullah, ambillah posisi di neraka. Itu maknanya bukan begitu, kata sebagian ulama. Artinya apa? Barang siapa yang berbohong dengan sengaja atas nama Rasulullah, dia akan berposisi di neraka. Itu informasi, itu kabar dari Rasulullah, bukan perintah. Cuma ngasih tahu, kalau orang nggak punya malu itu berbuatnya semaunya. Nah, kurang lebih begitu. Yang ketiga, kemungkinan maknanya adalah ini menunjukkan sesuatu yang boleh, menunjukkan sesuatu yang boleh. Ya, kalau kamu tidak malu, misalnya ini tidak melanggar syariat, tidak diperintahkan, tidak dilarang, ya berbuat aja semau kamu, nggak apa-apa, itu boleh kok. Jadi menunjukkan kebolehan. Tapi dari tiga kemungkinan ini, yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, bahwasanya perintah yang keluar dari Rasulullah itu bukanlah perintah, melainkan ancaman. Bahkan bisa kita katakan larangan.
Menarik, Mbak. Itu hebatnya bahasa Arab itu. Bahasanya merintah, tapi maksudnya ngelarang. Maksudnya melarang. Apa yang dilarang? Ya, jangan berbuat semaumu. Atau apa yang diperintah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seorang Muslim harus berakhlak malu, punya akhlak malu. Mohon maaf, Pak, mohon maaf sekali. Hari ini kita hilang dari malu itu, Pak. Yang sudah korupsi pacak nyalon lagi, ndak katek malu sama sekali. Lah korupsi diketok palu, Pak. Lah 3 bulan. Baru keluar 3 bulan lah nyalon. Ndak katek malu kan? Luar biasa. Mohon maaf, hari-hari ini kita dengar para tokoh figur kena narkoba. Setelah keluar dari situ nasihatin orang untuk nggak narkoba. Besoknya narkoba lagi. Dan mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, Bapak Ibu, tolong sampaikan, tolong jaga, tolong perhatikan betul. Aplikasi seperti TikTok, aplikasi seperti Instagram dan lain sebagainya telah merenggut rasa malu dari anak-anak kita hari ini, Pak. Telah merenggut rasa malu. Bahkan mohon maaf sekali lagi, sudah tua masih joget-joget dan divideokan dan di-share. Ndak katek malu, Pak. Ndak katek. Perempuan-perempuan, bahkan naudzubillah, bapak, ibu, anak buat video bareng joget-joget, kemudian ndak katek malu lagi. Naudzubillahi min dzalik. Pastikan anak bapak, terutama yang perempuan-perempuan, tidak melakukan itu. Tegas, Pak. Jangan merasa nggak enak, jangan takut anaknya marah. Lebih takut kalau Allah nanti marah karena bapak nggak bisa jaga anak perempuan. Dan itu menjadi dosa jariyah karena terekam di aplikasi itu, tersebar, disimpan oleh orang, di HP orang. Foto-foto istri kita, anak perempuan kita ada di HP anak laki-laki yang lain, sambil joget-joget. Na'udzubillahi min. Generasi muda ini terutama. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi malu menjadi 2. Ada malu bawaan. Malu bawaan artinya memang karakternya ya itu pemalu. Bagus itu. Dijaga. Ya, dijaga. Yang penting jangan sampai menghalangi dia untuk mengembangkan diri. Itu saja. Yang penting terjaga sesuai dengan syariat. Itu namanya malu bawaan, yaitu fitrah, sesuai dengan fitrahnya. Yang kedua, al-haya'ul muktasab, yaitu rasa malu yang diusahakan. Mungkin orangnya sebetulnya ya bebas begitu, tidak terlalu pemalu, berani tampil, berani berkata-kata dan sebagainya. Nah, dia berusaha untuk menjadi sosok yang malu, terutama malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan malu untuk maksiat. Ini namanya malu yang diusahakan. Bagaimana cara mengusahakannya, Ustadz? Kalau bawaan tadi sudah bawaan gen, tidak biasa diusahakan, namanya bawaan. Hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua adalah malu yang diusahakan. Bagaimana malu? Misalnya mau maksiat sama Allah malu, ya Allah lah dijuk nikmat masih maksiat pula. Mau membicarakan aib orang malu. Kenapa? Aib sendiri lebih banyak. Mau meninggalkan sholat malu. Nikmat Allah nggak putus-putus. Ini dia berusaha. Atau dia mau maling, mau nipu. Dia membayangkan Allah sedang melihatnya. Dia merasakan Allah sedang mengawasinya. Dia membayangkan
Malaikat sedang mau mencatatnya, malu dia. Itu malu yang diusahakan. Bagaimana cara mengusahakannya tadi? Seperti merasakan pengawasan Allah, ya, kemudian mensyukuri nikmat Allah. Allah sudah begitu baik kepada kita, masa kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malu yang diusahakan. Dan beruntunglah bagi orang yang memiliki malu bawaan dan malu yang diusahakan. Dan celakalah orang yang enggak punya malu bawaan dan juga enggak berusaha untuk memiliki sifat malu. Sampai simpel sekali, Pak, mohon maaf, ya. Saking malu itu lah kecabut. Malu itulah kecabut. Malingnya itu maling kotak amal masjid, Pak. Uang itu kan paling sakral ke masjid, Pak, ya. Ini malingnya di masjid, saking dak kate malu lagi. Apalagi kalau yang maling pengurus masjid. Ionian, Pak, adonian. Lah maling berkali-kali kotak amal tidak rusak, berarti yang punya kunci. Punya duplikat. Iya. Saya baru dapat cerita kemarin, ada masjid kehilangan kotak amal sampai 4 kali, tapi kotak amalnya nggak rusak-rusak. Lah rupanya pengurus yang maling. Pengurus yang maling. Ndak kate mah. Dan media sosial sangat berpotensi membuat kita nggak punya malu lagi. Buat kita nggak punya malu lagi. Nggak ada privasi lagi, semuanya disebutkan. Aib suami disebar di Facebook, Instagram. Aib istri diceritakan di Facebook, Instagram. Ya. Para artis, mohon maaf, yang memamerkan kekayaan itu nggak punya malu itu, Pak. Berapa sih hartanya artis? Lebih kaya yang punya Transmart itu, Khairul Tanjung. Lebih kaya lagi Sandiaga Uno. Nggak pernah mamer-mamerkan. Biasanya kalau orang nggak punya malu, mamer dia. Tanggung-tanggung itulah. Yang tanggung-tanggung itu yang nggak punya malu. Mohon maaf dan semoga taubat. Orang lagi pandemi, lagi susah, pamer kekayaan terus tiap hari. Nunjukkan rumahnya, nunjukkan mobilnya, beli mobil, jual mobil, hadiah mobil. Orang kelaparan di mana-mana hari ini. Ndak kate malu. Yang aneh, yang kelaparan itu yang nonton. Subscribernya. Ya Allah. Kita lah marah-marah, dia malah nonton. Ya, Pak, ya. Ndak kate malu. Na'udzubillahi min. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulianya akhlak malu ini sampai-sampai baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-iman bid'atun wa sab'una syu'bah. Ya, iman itu memiliki kurang lebih 70 lebih cabang. Iman itu, Pak, punya lebih daripada 70 cabang. A'laha, yang paling tinggi, cabang paling tinggi adalah kalimatul la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling ringan, imatatul adza 'anit tariq, mengambil hal-hal yang dapat menyakitkan orang dari jalan. Itu orang yang lihat ranting di pinggir jalan kemudian dia geser, ada beling dia geser, itu tanda imannya ada di hatinya. Kemudian kata Rasulullah, al-haya syu'batun min syu'abil iman, atau kama qala alaihi salatu wassalam, bahwasanya malu adalah salah satu cabang dari keimanan itu. Orang kalau nggak punya iman, nggak punya malu. Orang yang nggak punya malu, tanda nggak punya iman. Tanda tidak punya iman.
Kita belajar banyak dari malu ini dari orang-orang yang berpolitik praktis. Itu malunya ndak katik lagi. Baru kemarin ngomong ini pahit-pahit, caci maki sana, besok cipika-cipiki dia. Uang lah ribut di bawah capo kan. Itu karena ndak katik malu. Mohon maaf dengan segala hormat pada orang-orang yang dianggap memiliki jabatan dan terhormat, rupanya hilang rasa malu. Semoga kita semua yang hadir di sini pacak menjaga rasa malu itu. Dan Rasulullah banyak memberikan contoh tentang malu. Beliaulah uswah kita, suri tauladan kita. Suatu ketika Rasulullah ketika hijrah, ketika Isra dan Mi'raj, berangkat, kemudian mendapatkan perintah salat 50 kali, bolak-balik. Kata Nabi Musa, pulanglah ke Allah, mintakan keringanan. Terus sampai tinggal 5 rakaat lagi. Kemudian kata Nabi Musa alaihissalam, balik lagi, nggak kuat umatmu 5. Inni istahyait, aku malu sama Allah. Malu nak minta lagi dikurangi. Lah dari 50 sampai 5. Malu. Itu yang dicontohkan oleh baginda Muhammad, sampai-sampai para sahabat mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal azra'i fi khidriha. Rasulullah itu lebih pemalu dari seorang gadis di rumahnya. Gadis dulu Pak ya, kalau gadis sekarang udah katek lagi. Jarang sekarang. Saya tadi siang baru ngusir gadis-gadis di masjid. Siang ini tadi habis sholat asar kali. Kita lagi sholat ribut Pak di luar. Gadis-gadis tanggung umur 12-14 tahun lah. Rambut pirang-pirang, galau pakaian ketat-ketat, celana segini, di teras masjid. Rebutan pacar. Oh ya Allah. Aku datengin, ku dengar dari jauh. Yang diributkan apa? Oh gaya ngomongnya itulah cak lanang. Kata saya, diam atau saya bubarkan? Diam. Suaranya lantang, ngerebutin pacar. Hai, malu aku nak ceritakannya, malu. Ya, alhamdulillah bubar. Alhamdulillah bubar dan sebagainya. Itu fakta di tengah lapangan hari ini. Malu. Ya, tidak punya malu lagi. Organ tunggal naik ke atas panggung, joget-joget, laki perempuan, nggak tahu istri siapa, suami siapa nggak tahu, joget aja rakyat. Dan mohon maaf, sekarang ini sedang ada budaya baru ini. Saya lihat beberapa bulan terakhir lah. Kalau di sini ada bujang-bujang yang bakal nikah, nanti bakal punya acara, biasanya WO atau apa namanya, WO ya, wedding organizer, itu menawarkan ada tari apa namanya itu. Yang nanti bapak-bapak suruh masuk naik panggung, galau-galau semuanya diundang naik sama pengantinnya. Apa nama tarinya itu? Hah? Apa? Momere. Haram itu Pak. Saya tegaskan haram. Laki perempuan maju nggak tahu mana suaminya, kadang-kadang bahkan suaminya lebih malu. Ketika dia datang kondangan sama bapaknya, suami sama istri, kemudian dipanggil sama pembawa acaranya, MC-nya, ayo Pak, ayo kita ramekan Pak, maju. Istrinya, ayo Pak, istrinya. Kata enggak lah, maju saja istrinya. Tahu joget sama siapa di atas, nggak kate malu lagi. Dan malu ini kalau terus diulang, akhirnya biasa dan bukan dianggap malu lagi Pak. Makanya harus ada pengingkaran. Harus ada yang menyampaikan, biar rasa malu itu terjaga di masyarakat itu. Biar rasa malu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau pesankan khusus untuk perempuan, hayaul mar'ah muslimah.
Tatazayyanul mar'atul muslimatu bil haya. Wanita itu berhias dengan rasa malu. Benar, wanita itu punya hak yang sama untuk kemajuan dunia ini. Punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Punya hak yang sama dalam status sosialnya, di banyak status sosialnya. Tetapi dia punya karakter yang mendarah daging pada fitrahnya. Apa itu malu? Perempuan itu seharusnya lebih malu daripada laki-laki. Bagaimana cara menunjukkan malunya? Berkerudung. Wanita yang tak berkerudung, yang tidak menghijab auratnya, kalau bukan karena bodoh, karena rasa malu sudah nggak ada lagi di hati. Kadang-kadang la haula wala quwwata illa billah, celana setengah betis, saya yang laki saja malu pakai celana segitu. Kok yang perempuan nggak malu? Ke mall, ya Pak ya, bahkan ditayangkan di TV dan sebagainya. Sudah sangat masyhur untuk disampaikan. Yang pasti sekarang ini Pak, jagalah anak keluarga kita Pak. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga betul sekeliling kita ini. Ya, kalau menjaga semua agak susah. Tapi minimal keluarga kita, pastikan mereka adalah wanita-wanita yang berhijab, wanita-wanita yang menutup auratnya. Insya Allah. Yang berikutnya, rasa malu akan melahirkan beberapa sifat mulia yang lainnya. Apa itu? Yang pertama, sifat iffah. Sifat iffah itu apa? Menjaga harga diri. Saking malunya nggak minta. Itu bagus itu Pak. Jadi kalau Bapak punya tetangga ekonominya kurang, kita tahu betul Pak, ekonominya kurang, pendapatannya pas-pasan bahkan lebih kurang daripada kebutuhannya, tapi kok nggak pernah kelihatan minta. Bapak punya tetangga, punya kenalan, ekonominya nggak sehat, tapi nggak pernah kelihatan minta-minta. Sedekah yang afdal dikasih ke dia Pak. Sedekah yang afdal itu diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu tapi terlihat mampu karena nggak pernah minta. Lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada di antara orang-orang fakir itu gak pernah minta-minta sampai orang yang tidak tahu mengira dia ini orang kaya. Yahsabuhumul jahilu aghniya, sampai orang yang bodoh yang gak tahu itu, bodoh di sini artinya yang gak tahu kondisi dia, mengira dia ini orang kaya. Gak pernah kelihatan berbaris minta-minta, gak pernah dia terlihat rebutan makanan, gak pernah. Kalem bawaannya, padahal lapar perutnya. Padahal mungkin anaknya nangis di rumah minta jajan, tapi dia menahan diri untuk nggak minta. Orang yang semacam ini orang yang berkah sedekah kita kepada dia, Pak. Sedekah kita kepada dia adalah tepat. Ini yang disebutkan bahwasanya akhlak malu akan melahirkan akhlak iffah, menjaga diri. Kita sering doa, Allahumma inna nas'aluka tuqa wal afafa wal afaf. Afaf di situ adalah menjaga harga diri. Perempuannya disebut dengan afifah. Kalau laki-laki disebut dengan afif. Enggak pernah minta-minta. Alhamdulillah. Kemudian rasa malu akan berbuah komitmen, yaitu menjaga komitmen, menunaikan janji. Orang yang nggak punya malu pasti janjinya bohong. Dan banyak tokoh-tokoh politik kita dipertontonkan dengan janji yang nggak tanggung-tanggung, ya, tidak tanggung. Saya baru dengar juga beberapa, bahkan sore ini ada pemilihan kepala desa
Sekarang kepala desa itu Pak, jabatan yang prestis itu Pak. Jabatan yang prestis. Bukan karena dedikasinya kepada masyarakat, bukan. Karena ada dana desa. Dana desa itu minimal satu kampung, satu desa 800 sampai 1 M. Dia udah dapat 20% itu Pak. Saya dengar sore ini di salah satu kampung, saya nggak sebut, dia mencalonkan diri sebagai kepala desa, jual 2 mobil. Subuh-subuh bagi 1 juta. Faktanya. Faktanya. 2 mobil anggaplah 100 jutaan, berarti 200. Kepala desa bisa mengorbankan 200 juta dan orang semua tahu. Itu kan pasti pengen dapat duit yang 1 miliar itu, Mak. Ndak kate malu lagi itu. Ndak kate mah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Lawan dari kata malu. Malu itu bahasa Arabnya haya. Dan lawan katanya waqahah, yaitu nggak punya malu, maksiat terang-terangan. Di kita ini di Palembang ini ada namanya tari India. Tahu Pak ya? Kalau sudah ada organ tunggal malam jam 10 mulai tepentas drama-drama India itu Pak. Ya. Nyawer, yang disawer laki-laki berpakaian perempuan. Na'udzubillah. Di daerah sini nggak jauh dari kita sini, keluarlah jam 11 malam, banyak wanita di pinggir-pinggir jalan menawarkan diri, ndak kate malu. Tekanan ekonomi Ustaz. Yaitu kalau orang nggak punya malu, harga dirinya hilang. Akhirnya jual diri. Nggak punya rasa malu. Yang lebih parah lagi, yang lagi viral hari ini, pimpinan, saya nggak mau nyebut pesantren ya, itu karena bukan pondok pesantren. Ini saya sedang bukan saya saja, mungkin beberapa orang sedang merasakan ada framing, ada pengiringan opini biar orang itu takut pesantren, nggak mau masuk pondok pesantren. Itu oknum Pak, dan itu boarding school, bukan pesantren, bukan pondok pesantren. Itu boarding school, yaitu sekolah yang diasramakan, yang memperkosa berapa? 12 santriwatinya. Saya pastikan itu bukan pesantren, itu boarding school, asrama. Kalau pondok-pondok yang sudah terjamin, terjaga sepanjang tahun seperti Pondok Krapyak, Lirboyo, Tambak Beras, Pandanaran, Tebuireng, insya Allah sudah lebih dari umur kita dan umur kakek kita belum pernah ada kasus macam itu Pak. Dan telah melahirkan ribuan hafidh dan hafizah, ulama sepanjang zaman. Jadi hati-hati betul. Saya belajar sudah di sekolah umum, sudah pernah SD SMP saya negeri, kemudian mondok, kemudian saya ke Al-Azhar, ke Sudan. Sekarang sudah berprofesi sebagai dosen PNS. Saya juga sudah pernah ngajar di pondok pesantren, ya, dan sebagainya. Saya punya keyakinan sampai hari ini, titik keyakinan ini, benteng terakhir umat Islam itu di pondok pesantren. Benteng terakhir umat ini di pondok, bukan di kampus-kampus, meski saya dosen. Jangan ragu mondokkan anak itu Pak. Jangan ragu. Tapi memang jangan sembarangan. Memang ada juga ya, kita nggak boleh menutup pintu. Pondok-pondok yang nggak jelas juga banyak. Makanya kalau saya ditanya, pondok mana yang rekomendasi, saya langsung menunjukkan pondok yang lama-lama daripada yang modern-modern. Kecuali pondok yang kami mau berdirikan, kami tawari. Kaki aku bohong ya, aku nawari juga. Insya Allah. Media itu nggak ada habisnya beritain itu, ya. Dan itu nggak tahu malu juga, gurunya itu nggak tahu malu. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, pesan dari beliau, wajib kepada orang tua.
untuk mendidik anaknya semampu mungkin menanamkan rasa malu. Menanamkan rasa malu. Bagaimana caranya? Praktek, Pak. Ketika anak perempuan mau keluar rumah, dia nggak berkerudung, pakai dulu kerudungnya. Ketika anak perempuannya tertawa terbahak-bahak, tegur. Wanita nggak boleh ketawa begitu. Kalau dia anak laki-laki, ketemu sama yang lebih tua, suruh salaman. Ajari rasa malu. Kalau kemudian meludah di jalan, ajarkan jangan meludah di jalanan, nak. Kalau makan tangan kiri di jalanan, tegur, nak, tangan kanan. Dari yang kecil-kecil, Pak, ditanamkan rasa malu. Ketika anak buang sampah di mobil, lewat mobil, tegur, nak, jangan buang sampah. Kalau dikit, Pak, iya dikit. Kalau sejuta orang sama dengan kamu, sampahnya sejuta di kampung ini. Tegur, sampaikan. Dan ini tugas kita masing-masing. Kenapa, Pak? Karena anak kita sekarang dikelilingi dengan media-media yang membuat mereka nggak punya rasa malu lagi. Maka tugas kita yang paling berat, makin berat ini, Pak, makin berat sekali, makin berat. Ya. Ya, tugas kita makin berat. Anak-anak kita hari ini dicekokin dengan ya tayangan-tayangan yang menghilangkan rasa malu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga anak kita ya dari akhlak-akhlak yang tidak buruk. Dan terakhir, tidak semua malu itu bagus. Ada malu yang nggak bagus juga. Apa itu malu yang nggak bagus? Malu jika yang nggak bagus, Pak, ya, tentang ilmu. Malu bertanya, itu nggak bagus. Dan saya paling banyak menjumpai ini, termasuk jamaah kita sendiri. Malu saya takut nanyo, nah malu begitu acara selesai datang gak lo? Suruh nanyo, nanya. Ya, malu bertanya sesat di, kan begitu. Malu aku nih apa? Malu untuk ilmu nggak boleh. Jadi kalau kata guru kami dulu, musuhnya ilmu itu dua, Pak. Musuhnya ilmu, untuk yang nggak tahu musuhnya malu, yang sudah tahu musuhnya sombong. Sombong. Jadi jangan malu bertanya, tanya saja. Tapi dengan cara yang tidak kasar, ya, cara yang sopan. Kemudian malu yang buruk yang gimana, Ustadz? Yang nggak boleh. Malu kalau ada kemungkaran kita biasa-biasa saja. Kata ulama, orang yang melihat kemungkaran tapi tidak mau, padahal dia mampu berbicara tapi tidak berbicara, syaitanul akhras, setan yang bisu. Dia tahu ada kemungkaran dan dia bisa menegur, tapi cuek-cuek aja, nggak mau ngurusin. Dia adalah setan yang bisu, syaitanul akhras. Ada kebaikan malu, ya. Terutama di hari ini pakai peci malu. Pakai peci jangan malu, itu syiar kita, ya. Bawa tasbih malu, enggak apa, pegang saja. Masalah niat nanti kita atur antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian malu, jangan. Harus senang dan bahagia. Menjadi bagian dari orang yang menghidupkan pengajian. Justru kalau bisa yang enggak ngaji kita buat malu. Kita buat malu itu maksudnya bukan dipermalukan, Pak, ya. Merasa tidak nyaman, merasa tidak enak kalau tidak kita buat begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah singkat pesannya karena ini berkaitan dengan akhlak. Sekali lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara wasiat yang sampai ini berlaku sejak adanya kenabian sampai hari ini adalah idza lam tastahyi fa'mal ma syi'ta, jika kamu tidak malu maka lakukanlah semaumu. Maksudnya berakhlaklah dengan akhlak yang malu, yaitu akhlak malu, sehingga kamu tidak berbuat sesuai dengan kemauanmu. Sampai di sini kurang dan lebihnya saya mohon maaf, ya. Dan mungkin dua pertemuan ke depan saya izin, ya, karena akan ada kegiatan agenda di Lampung dan Jakarta. Jadi kemungkinan kita berjumpa lagi tahun depan.
setahun. Ya. 2022 2 minggu. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.